Setiap bulan, gaji masuk, lalu hilang lagi entah kemana. Kita kerja keras, lembur sampai malam, mengorbankan waktu dengan keluarga. Tapi kenapa saldo di rekening seolah punya gravitasi sendiri yang selalu menariknya ke angka nol? Kita sering berpikir, mungkin ini takdir. Mungkin kita memang ditakdirkan jadi kelas menengah yang selamanya terjebak dalam siklus gali lubang, tutup lubang. Tapi, bagaimana kalau jawaban dari semua ini bukan ada di bintang-bintang atau di nasib yang digariskan? Bagaimana kalau jawabannya ada di cermin? Dan lebih spesifik lagi, jawabannya ada di dalam data. Sebuah survei dari Good Stats di tahun 2024 mengungkap sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Ternyata, 7 dari 10 orang Indonesia tidak menabung. Dan yang lebih mengejutkan lagi, alasan utamanya bukanlah karena pendapatan tidak cukup. Alasan terbesar yang diakui oleh 34,5% responden adalah karena kebiasaan untuk langsung membelanjakan uang yang baru diterima. Sementara yang merasa pendapatan tidak cukup hanya 28,2%. Data ini memberitahu kita sesuatu yang krusial. Musuh terbesar keuangan kita seringkali bukan krisis global atau ancaman PHK massal. Musuh terbesarnya adalah kebocoran-kebocoran kecil. Ribuan tusukan jarum dari kebiasaan sepele yang kita lakukan setiap hari, tanpa kita sadari. Video ini bukan untuk menghakimi. Anggap saja ini cermin. Cermin untuk melihat 8 kebocoran halus yang diam-diam menguras dompet kita dan menjauhkan kita dari kehidupan yang kita impikan. Kebocoran pertama, baunya seperti kopi susu gula aren yang baru diseduh. Harganya cuma 20.000, sepele kan? Tapi coba kita jujur, seberapa sering kata cuma 20.000 ini terjadi dalam seminggu? Ngopi sudah bukan lagi sekadar minuman, tapi sudah jadi ritual sosial, bagian dari gaya hidup. Riset bahkan menunjukkan 79% masyarakat Indonesia adalah konsumen kopi. Dan di kalangan mahasiswa, intensitasnya tergolong tinggi. Ini bukan tentang melarang ngopi. Ini tentang sebuah ilusi yang disebut latte factor. Keyakinan bahwa pengeluaran kecil tidak akan berdampak apa-apa. Padahal 20.000 setiap hari kerja. Dalam sebulan, sudah 400.000. Setahun, hampir 5 juta. Cukup untuk memulai sebuah investasi kecil. Inilah manifestasi dari masalah keuangan utama di Indonesia. Excessive spending atau pengeluaran berlebihan untuk hal-hal yang tidak esensial. Coba lakukan ini. Selama 24 jam ke depan, catat setiap Rp1 yang keluar dari dompet atau e-walletmu. Kamu akan kaget melihat betapa cepatnya uang-uang kecil itu berubah menjadi gunung. Tapi kebocoran halus ini bukan cuma soal uang receh yang keluar. Ada kebocoran yang jauh lebih besar, yang datangnya bukan dari dompet, tapi dari layar smartphone kita. Dengan satu klik, bayar nanti. Kita bicara soal menormalkan utang konsumtif. Fasilitas pay later telah mengubah psikologi belanja kita. Ia menghilangkan rasa sakit saat membayar, membuat kita merasa bisa membeli apa saja, kapan saja. Dan dampaknya sangat nyata. Data Otoritas Jasa Keuangan OJK per April 2025 mengungkap total utang masyarakat Indonesia di layanan pay later mencapai angka yang fantastis, Rp29,59 triliun. Mayoritas penggunanya generasi muda. Kelompok usia 18-35 tahun mencakup lebih dari 70% dari total pengguna pay later. Angka 29 triliun ini mungkin terdengar abstrak. Tapi ini bukan sekedar angka. Ini adalah kisah nyata. Seperti kasus yang menimpa ratusan mahasiswa baru di UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam sebuah acara kampus, mereka tanpa sadar didaftarkan akun pay later. Mereka, yang bahkan sebagian besar belum punya penghasilan tetap, tiba-tiba diberi kemudahan untuk berutang dengan limit hingga Rp300.000.
Ini adalah bukti betapa agresifnya budaya utang ini menyasar generasi muda kita. Mengubah utang untuk hal konsumtif menjadi sesuatu yang normal. Mindset kita harus diubah. Bukan lagi, bisa beli apa ya dengan limit segini? Tapi, apakah aku benar-benar butuh barang ini dan sanggup membayarnya tunai sekarang? Lalu, kenapa pay later dan utang konsumtif begitu laku? Karena ia menawarkan solusi instan untuk sebuah penyakit modern yang lebih dalam, yaitu rasa takut ketinggalan atau yang kita kenal dengan FOMO, Fear of Missing Out. Inilah kebiasaan ketiga, hidup untuk gengsi dan validasi sosial, atau living for the gram. Berbagai riset telah membuktikan bahwa FOMO secara signifikan memicu perilaku konsumtif dan pembelian impulsif yang pada akhirnya menjerat kita dalam utang dan ketidakstabilan finansial. Di Indonesia, dorongan ini diperkuat oleh budaya gengsi yang tinggi, di mana orang rela berutang hanya demi gaya hidup dan agar tidak dinilai buruk oleh lingkungan pergaulannya. Kita lihat kisah nyata dari komedian Bedu. Demi gaya hidup dan menutupi kebutuhan, ia sampai terlilit utang pinjaman online dan terpaksa harus menjual rumah mewahnya beserta seluruh isinya. Ini bukan cerita di sinetron, ini adalah konsekuensi nyata dari gaya hidup yang dipaksakan melebihi kemampuan. Media sosial adalah sebuah panggung pertunjukan, dan kebiasaan ini adalah seperti kita membeli tiket pertunjukan yang tidak kita mampu, hanya agar terlihat duduk di barisan paling depan. Ini adalah disorientasi finansial, di mana tujuan jangka panjang seperti punya rumah atau dana pendidikan anak dikorbankan demi kepuasan jangka pendek dan validasi semu. Coba lakukan digital detox. Unfollow akun-akun yang hanya memicu rasa iri dan FOMO. Ganti timelinemu dengan konten yang mengedukasi dan menginspirasi secara positif. Kita sibuk membangun citra, tapi seringkali kita lupa membangun aset yang paling berharga. Diri kita sendiri. Dan aset ini ada dua, kesehatan fisik dan kapasitas otak kita. Inilah kebiasaan keempat, mengabaikan aset paling berharga. Kita sering berpikir, olahraga nanti saja. Makan sehat mahal. Belajar skill baru nggak ada waktu. Kita tidak sadar bahwa mengabaikan kesehatan adalah bentuk utang masa depan dengan bunga paling tinggi. Data menunjukkan inflasi biaya medis di Indonesia mencapai 13,6%, bahkan lebih tinggi dari rata-rata Asia. Sebuah survei dari Prudential mengungkap bahwa 56% responden di Indonesia terpaksa mengandalkan jaring pengaman sosial seperti pinjaman, donasi atau bantuan keluarga untuk menutupi biaya medis yang tak terduga. Satu kali jatuh sakit parah bisa menghapus tabungan hasil kerja bertahun-tahun. Begitu pula dengan tidak meningkatkan skill. Di dunia yang terus berubah, tidak belajar hal baru berarti membiarkan nilai diri dan pendapatan kita tergerus inflasi. Solusinya, alokasikan budget dan waktu untuk investasi leher ke atas. Olahraga ringan 30 menit, kurangi makanan instan, dan sisihkan 1 jam setiap hari untuk belajar skill baru dari internet. Ini adalah investasi dengan return tertinggi yang pernah ada. Dari sini, kita masuk ke kebiasaan-kebiasaan berikutnya yang saling berkaitan. Kebiasaan kelima adalah the blame game, atau menyalahkan keadaan. Menyalahkan pemerintah, keadaan ekonomi, atasan yang pelit, atau tidak punya orang dalam adalah candu yang paling nyaman. Tapi kenyamanan itu adalah penjara yang membuat kita tidak berdaya dan berhenti mencari solusi. Kebiasaan keenam, the echo chamber of broke friends, atau terjebak dalam lingkaran pertemanan yang toksik secara finansial. Coba lihat 5 orang terdekatmu. Rata-rata kondisi keuangan mereka paling tidak adalah cerminan dari kondisi keuanganmu. Penulis Thomas Corley menemukan bahwa kesuksesan kita sangat dipengaruhi oleh dengan siapa kita bergaul. Jika lingkunganmu terus-menerus menormalkan gaya hidup boros, nongkrong mahal, dan mengeluh soal uang, akan sangat sulit bagimu untuk tumbuh. Ketujuh, saving without a soul, atau menabung tanpa tujuan yang jelas. Banyak dari kita mencoba menabung, tapi selalu gagal di tengah jalan dan uangnya terpakai lagi. Kenapa? Karena tabungan itu tidak punya jiwa.
tidak punya tujuan yang kuat. Data survei menunjukkan hanya 24% orang yang menabung untuk dana darurat dan 12% untuk hari tua. Sebagian besar menabung untuk tujuan konsumtif, seperti pembelian besar. Tanpa tujuan yang emosional dan mendesak seperti dana darurat atau kebebasan finansial, godaan untuk membobol tabungan demi diskon 9,9 akan selalu menang. Dan inilah kebiasaan kedelapan, yang mungkin paling berbahaya dari semuanya. Willful ignorance, atau sengaja memilih untuk tidak tahu. Ini adalah titik di mana semua kebiasaan buruk tadi berakar. Kita kembali ke data OJK. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 menunjukkan sebuah ironi. Tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 75,02%. Artinya, 3 dari 4 orang Indonesia sudah punya akses ke produk keuangan seperti rekening bank atau e-wallet. Tapi tingkat literasi atau pemahaman keuangannya hanya 65,43%. Ada gap hampir 10%. Artinya, ada jutaan orang yang terjun ke medan perang finansial modern dengan segala produknya yang rumit seperti paylater dan investasi tanpa dibekali senjata pengetahuan dan peta strategi. Ini bukan kebodohan. Ini adalah pilihan untuk tetap buta. Pilihan untuk tidak mau belajar cara kerja bunga, cara membuat anggaran, atau resiko sebuah produk keuangan. Jadi, 8 kebiasaan ini bukan 8 masalah yang terpisah. Ini adalah satu sistem. Sebuah rantai domino yang dimulai dari tekanan sosial dan FOMO, yang kemudian dibiayai oleh utang konsumtif, yang dinormalkan oleh kebiasaan meremehkan pengeluaran kecil, dan dilanggengkan oleh pilihan untuk tidak mau tahu. Sistem ini berjalan di background pikiran kita, diam-diam menyedot energi, fokus, dan tentu saja uang kita. Pada akhirnya, ini semua bermuara pada sebuah perang di dalam diri kita. Perang antara kepuasan jangka pendek melawan kebahagiaan jangka panjang. Antara validasi dari orang lain melawan ketenangan diri sendiri. Menjadi kaya atau miskin ternyata bukanlah sebuah event. Itu bukan tentang menang lotre, dapat warisan, atau bahkan dapat promosi jabatan. Itu adalah hasil akhir dari ribuan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan antara menyeduh kopi di rumah atau membelinya di kafe. Pilihan antara mengklik beli sekarang atau tambahkan ke keranjang lalu melupakannya. Pilihan antara menonton video ini sampai habis atau lanjut scrolling konten hiburan. Jangan coba mengubah semua 8 kebiasaan ini sekaligus. Itu mustahil. Pilih satu. Hanya satu kebiasaan untuk kamu perbaiki minggu ini. Mungkin minggu ini kamu akan mulai mencatat pengeluaran kopimu. Atau mungkin kamu akan unfollow satu akun yang membuatmu merasa insecure. Atau mungkin kamu akan menyisihkan 15 menit setiap malam untuk membaca satu artikel tentang keuangan pribadi. Kemenangan kecil, itu kuncinya. Karena pada akhirnya, cerita keuanganmu tidak ditulis oleh keadaan. Cerita itu ditulis oleh kebiasaanmu. Dan kabar baiknya, kamu adalah penulisnya. Mulai tulis babak barumu hari ini.